Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital, Digital Economy Working Group, DEWG yang keempat di Nusa Dua Bali telah berakhir dan memiliki 3 hasil pembahasan isu prioritas yang akan dimasukkan dalam dokumen paket Bali, The Bali Package. Ketiganya adalah konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, literasi dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara. Tadi malam bisa selesai kesepakatan untuk 3 isu prioritas Digital Economic Working Group, Connectivity and Post-COVID Recovery. Isu pertama, Digital Skills and Digital Literacy. Isu kedua, dan Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow dengan prinsip-prinsip data management yang tadi malam sudah disepakati. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate menyebut ketiga isu prioritas ini masing-masing meluas dan ada yang terwujud nyata selama hampir 1 tahun. Johnny menjelaskan untuk isu konektivitas digital disimpulkan konsep konektivitas People Center sebagai modifikasi dari Digital Human Center yang sebelumnya ada dalam pertemuan G20. Sementara terkait isu literasi dan keterampilan digital, pertemuan delegasi G20 telah menghasilkan metode dalam mengukur keterampilan dan literasi digital, sehingga negara G20 memiliki 1 alat ukur di masa mendatang. Sedangkan terkait isu arus data lintas batas negara, Kemenkominfo dalam DEWG berhasil menyelenggarakan dialog antar pemangku kepentingan dan memfasilitasi berbagai tingkat pemahaman tata kelola data. Para delegasi dalam DEWG 4 melanjutkan pembahasan rancangan deklarasi Menteri Bidang Ekonomi Digital G20 dalam paket Bali. Rancangan deklarasi kembali dibahas untuk difinalisasi oleh para Menteri Bidang Digital G20 dalam G20 Digital Economy Ministerial Meeting DEMM pada 1 September 2022 hari ini. Menkominfo Johnny G. Plate optimistis hasil DEMM akan signifikan dan komunike yang diumumkan akan menjadi kiblat pembangunan digital. Johnny menyebut komunike DEMM tidak hanya untuk kepentingan negara anggota G20. Negara non-G20 pun akan merasakan manfaat terobosan di sektor ekonomi digital. Dari Nusa Dua Bali, Theophilus Ivan Sucipto, Adam Alamsyah, Metro TV. Pemirsa, hasil kesepakatan Digital Economy Working Group hari ini telah dibawa dalam pertemuan tingkat Menteri Bidang Digital G20 atau Digital Economy Ministers Meeting untuk difinalisasi menjadi paket Bali. Untuk mengetahui perkembangannya, kita langsung saja menuju Hotel Mulia Nusa Dua Bali bersama jurnalis MGN Theophilus Ivan. Selamat sore Theo, bisa bagaimana jalannya sidang Digital Economy Ministers Meeting saat ini? Apakah sudah ada kesimpulan dari seluruh menteri bidang digital anggota G20 pada hari ini? Ya, Jessica dan pemirsa, hari ini pertemuan Menteri Bidang Ekonomi Digital antara negara G20 rencananya akan melakukan press konferensi atau konferensi pers yang akan dilakukan pada pukul 16:15 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini seluruh awak media sedang menunggu untuk menanti keterangan dari sejumlah narasumber. Salah satunya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Dan pertemuan ini sudah dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun pertemuan ini berlangsung secara tertutup. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat membeberkan bahwa agenda dari pertemuan Menteri Bidang Digital Ekonomi adalah untuk memfinalisasi hasil pertemuan keempat dari Digital Economy Working Group yang dilaksanakan pada 29 Agustus hingga 30 Agustus 2022. Ada 3 isu yang menjadi kesepakatan antara delegasi G20, yaitu yang pertama adalah konektivitas dan pemulihan pasca pandemi. Isu ini menekankan bahwa seluruh negara harus mendapatkan pemerataan akses digital. Hal ini penting untuk memperluas kegiatan ekonomi dan dalam rangka untuk memulihkan perekonomian negara-negara akibat pandemi COVID-19. Lalu isu yang kedua adalah kemampuan dan literasi digital. Indonesia dan beberapa delegasi G20 sedang menyusun indikator untuk menyusun ukuran atau untuk mengukur seberapa baik literasi digital seseorang, dan diharapkan sumber daya manusia di era digitalisasi ini akan semakin terampil dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu isu yang ketiga adalah arus data lintas batas negara. Indonesia mendorong tata kelola arus data lintas negara
negara yang mengedepankan rasa kepercayaan, keabsahan, transparansi, keadilan, dan juga hubungan timbal balik. Nah, nantinya kita masih akan menunggu pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait hasil finalisasi pertemuan keempat Digital Economy Working Group yang akan disampaikan sesaat lagi. Jessica. Ya Theo, Anda tadi sudah menyampaikan ada 3 isu utama, ini mulai dari post recovery, kemudian digital skill dan juga data. Namun, apa yang paling menarik perhatian delegasi G20? Ya, Jessica, berdasarkan pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, isu arus data lintas batas negara menjadi perhatian bagi delegasi G20. Karena dalam pernyataannya, diskusi berjalan sangat dinamis, yaitu beberapa negara G20 menyampaikan ide dan juga gagasan agar arus data ini benar-benar bisa dipakai untuk mendorong perekonomian digital. Selain itu, Johnny juga menekankan pentingnya arus data ini penting untuk melakukan transaksi digital di masa depan oleh antar negara. Jessica. Baik Theo, apakah ada upaya kerjasama yang khusus ataupun komitmen antara Indonesia dengan negara G20 di bidang digitalisasi? Ya, Jessica, dalam beberapa hari terakhir, Johnny sempat melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara dan juga 2 organisasi internasional. Pertemuan ini dalam rangka mempererat kerjasama di bidang teknologi dan juga digitalisasi. Ada salah satu kerjasama atau potensi kerjasama yang paling memungkinkan, yaitu antara Indonesia dengan Spanyol. Kedua negara akan segera menandatangani nota kesepahaman soal keamanan siber. Selain itu, Johnny juga bertemu dengan sejumlah delegasi seperti dari Belanda dan juga Jerman untuk memperkuat bidang ekonomi digital dan juga tujuannya untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah, lalu juga kerjasama di bidang satelit dan juga bagaimana memberdayakan sumber daya manusia agar mereka semakin terampil dan juga cakap untuk menghadapi era digital ini. Jessica. Baik, Theophilus Ivan, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus menunggu bagaimana hasil dari press conference Digital Economy Minister Meeting pada hari ini terkait dengan 3 isu utama yang sudah disampaikan. Ini mulai dari data, kemudian terkait digital skill, dan juga bagaimana pemulihan setelah pasca COVID ini, terutama untuk ekonomi digital pada hari ini. Terima kasih Theophilus, kita akan menunggu bersama atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali. Pemirsa, kehadiran Industry Task Force pada pertemuan keempat Digital Economy Working Group atau DEWG di Nusa Dua Bali mendapat respon positif dari seluruh delegasi G20. Berbagai peluang kerjasama terbuka antara industri teknologi Indonesia dengan negara-negara anggota G20. Forum Sukarelawan Industri Teknologi Tanah Air yang tergabung dalam Industry Task Force memberi warna baru bagi pertemuan keempat kelompok kerja ekonomi digital di Nusa Dua Bali pekan ini. Forum beranggotakan 40 perusahaan berbasis teknologi digital ini dapat memberikan masukan terkait tren di Indonesia yang berhubungan dengan teknologi, sekaligus membuka peluang besar kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara anggota G20. Tujuan ITFSM ada 2. Yang pertama tentu saja memeriahkan atau meramaikan acara DEWG G20 karena ini kan momentum yang besar ya buat Indonesia, dan mereka sempat kagum dan juga menanyakan, oh jadi ini betul-betul forum terbuka, forum volunteer, dan kalian ini benar-benar bisa kerjasama ya satu sama lain, bisa merangkum suara bersama-sama dan sangat erat gitu ya dengan Kominfo. Jadi mereka applause juga, mereka positif sekali tanggapannya.
Showcase adopsi teknologi di Indonesia dalam pertemuan keempat Digital Economy Working Group G20 ini disuguhkan 12 perusahaan dan 2 instansi pemerintah. Widya Sari berharap Industri Task Force dapat menjadi wadah industri teknologi di tanah air dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta lainnya, serta mendorong UMKM yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Dari Nusa Dua Bali, Theophilus Ivan Sucipto, Metro TV. Pemirsa, digitalisasi UMKM memberi banyak manfaat bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan dengan cara yang efisien. Digitalisasi sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan UMKM dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Digitalisasi berperan penting menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kemajuan teknologi digital mendorong pelaku UMKM bisa memperluas target pasar dan tidak perlu bertemu langsung untuk bertransaksi. Salah satu pelaku UMKM asal Bali, Nimade Suartini, merasakan langsung digitalisasi UMKM. Suartini berhasil mempertahankan usahanya yang dirintis sejak tahun 2015 di tengah pandemi COVID-19. Dari awalnya saya nggak ngerti apa-apa ya tentang teknologi, saya bisa belajar dari sana. Ya bisa bikin maju lah usaha warungnya. Walaupun warungnya kampungan tapi isinya nggak kampungan gitu. Ya. Nah, Ibu UMKM-nya bergerak di bidang apa, Bu? Apakah misalnya makanan atau fashion atau apa? Kalau saya nyampur, Pak, makanan ada, pakaian ada, produk virtual ada juga. Suartini mulai bergabung dengan mitra salah satu platform digital sejak tahun 2017 dan menjadi mitra perdana dari Bali. Perempuan yang berjualan makanan hingga pakaian di warung konvensional itu mendapat banyak pelatihan soal digitalisasi. Dan kini, warungnya mampu melayani pembelian token listrik, isi ulang pulsa, paket data, transfer uang, hingga pembayaran pajak. Keuntungan digitalisasi lainnya yakni membuat waktu dan tenaga lebih efisien. Suartini bersyukur dirinya mendapat kesempatan mengenal digitalisasi. Dia berharap UMKM lainnya di Bali segera mengikuti jejaknya. Head of Public Relation Biro Bukalapak, Monica Chua, menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan UMKM terutama saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kita ingin membumikan yang namanya G20. Kalau Mas lihat, jika kita berpikir terkait dengan G20 kan biasanya kita punya persepsi bahwa ini high level meetings ya between pemerintah dan pemerintah, kementerian dan juga kementerian gitu. Jadi memang kita di sini hadir untuk kita membumikan G20 ini karena memang kita sadar bahwa sebenarnya UMKM gitu seperti Bumade ini yang memegang peran 60% dari ekonomi kita, ini punya peran yang sangat besar sekali di perekonomian kita khususnya ekonomi digital untuk turut bersama-sama berpartisipasi dalam presidensi G20 ini. Pelaku UMKM digital turut berpartisipasi dalam Industri Task Force ITF di Digital Economy Working Group DEWG. Digitalisasi UMKM diharapkan menjadi teladan bagi negara-negara G20 untuk membangkitkan perekonomian usai pandemi COVID-19. Dari Nusa Dua Bali, Theophilus Ivan Sucipto, Adam Alamsyah, Metro TV.